Kiper timnas Indonesia Maarten Paes mengaku bangga debut di Ajax Amsterdam. Paes debut di Ajax saat melawan NEC Nijmegen pada pekan ke-24 Eredivisie 2025-2026 Minggu. Paes debut dengan dipasang sebagai starter di posisi penjaga gawang. Ia memiliki kesempatan bermain karena kiper utama Ajax, Vítězslav Jaros, menepi karena cedera. Paes debut dengan cukup gemilang menjaga gawang Ajax saat melawan NEC. Pemain kelahiran Nijmegen itu melakukan 7 penyelamatan, meski pada akhirnya ia juga kebobolan. Pertandingan berakhir dengan skor sama kuat dengan skor 1-1. Bangga bisa melakukan debut saya untuk Ajax, tulis Paes di Instagramnya. Paes didatangkan Ajax dari FC Dallas pada 2 Februari 2022. Ia dikontrak Ajax hingga 30 Juni 2029. Kabar segar kembali datang untuk pelatih baru timnas Indonesia John Hartman jelang agenda FIFA Series 2026. Di tengah persiapan skuad Garuda menyambut era baru bersama pelatih anyar, John Hartman, muncul satu nama yang kian santar dibicarakan, yakni Tristan Gooyer. Bek muda berdarah Maluku tersebut tengah menikmati periode emas dalam kariernya di kompetisi tertinggi Belanda. Jika proses naturalisasi benar-benar terrealisasi, Indonesia berpotensi mendapatkan tambahan kekuatan signifikan di sektor pertahanan. Musim ini menjadi panggung pembuktian bagi Gooyer bersama PEC Zwolle. Dipinjam dari raksasa Belanda AFC Ajax, pemain 21 tahun itu menunjukkan perkembangan pesat, bukan hanya dalam aspek bertahan, tetapi juga kontribusi menyerang. Yang paling mencuri perhatian adalah catatan 3 gol beruntun di ajang Eredivisie, sebuah pencapaian yang terbilang langka untuk pemain berposisi bek kanan. Total, ia sudah mengoleksi 17 penampilan di berbagai ajang musim ini dengan torehan 3 gol, statistik yang cukup impresif untuk pemain lini belakang. Kemampuan ini bisa menjadi keuntungan besar bagi Hartman yang dikenal gemar melakukan penyesuaian formasi tergantung lawan. Kehadiran Gooyer berpotensi menciptakan persaingan sehat di sektor kanan pertahanan. Isu pendekatan PSSI terhadap Gooyer sebenarnya sudah mencuat sejak Maret 2025. Kabar tersebut pertama kali diungkap oleh jurnalis Belanda, Denny van Laar, yang menyebut adanya komunikasi awal antara federasi dan pihak pemain. Menariknya, Gooyer tak menutup diri. Ia bahkan secara terbuka mengikuti perkembangan sepak bola Indonesia, termasuk keberhasilan Garuda melaju hingga putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Walaupun upaya keras timnas Indonesia menembus putaran final Piala Dunia 2026 harus terhenti, semangat membangun kekuatan baru tidak boleh padam. Kekalahan ini membuka lembaran baru dalam proyek ambisius PSSI untuk membentuk skuad yang lebih tangguh, menatap kancah Piala Asia 2027, dan yang utama adalah Piala Dunia 2030. PSSI kini mengalihkan fokus pada beberapa nama pemain keturunan yang berkarir di kompetisi Eropa, berpotensi besar menjadi pilar utama Garuda di masa depan. Salah satu nama yang paling menonjol dan berpotensi mengisi jantung pertahanan timnas Indonesia adalah Pascal Struijk. Bek andalan Leeds United ini secara konsisten menunjukkan kualitasnya di Liga Inggris dan dianggap punya kapabilitas tinggi untuk memperkuat lini belakang skuad Garuda. Statusnya memenuhi syarat untuk berganti federasi, sebab ia belum pernah tampil untuk tim senior Belanda. Berbekal garis keturunan Indonesia dalam silsilah keluarganya, pintu bagi Struijk untuk mengenakan seragam merah putih terbuka sangat lebar. Jika PSSI bertindak cepat, kehadiran Struijk akan memberikan peningkatan signifikan pada tembok pertahanan timnas. PSSI memiliki tugas penting untuk meyakinkan pemain berkaliber Eropa ini agar segera bergabung dan membawa timnas Indonesia ke level. Kiper timnas Indonesia Maarten Paes mencatatkan statistik apik saat debut untuk Ajax Amsterdam. Maarten Paes membuat total 7 penyelamatan dalam pertandingan debutnya. Maarten Paes akhirnya mencatatkan debut untuk Ajax Amsterdam. Kiper 27 tahun itu mendapat kesempatan bermain setelah penjaga gawang utama Ajax Amsterdam, Vítězslav Jaros, absen lantaran cedera. Ia mencatatkan debutnya saat Ajax Amsterdam berhadapan dengan NEC Nijmegen dalam lanjutan Liga Belanda 2025-2026. Laga tersebut digelar di Johan Cruyff Arena, Amsterdam, Belanda pada Minggu dini hari WIB. Walau gagal mencatatkan clean sheet, debut Maarten Paes untuk Ajax Amsterdam layak dipuji. Kiper timnas Indonesia itu mencatatkan statistik apik sepanjang laga. Melansir SoftScore, Maarten Paes membuat 7 penyelamatan krusial.
Selain itu, ia juga berkontribusi dalam 12 recoveries pertahanan Ajax Amsterdam. Perihal umpan panjang atau pendek kepada rekannya, Maarten Paes tak menemukan masalah. Ex-kiper FC Dallas itu mencatatkan 53% akurasi umpan atau 27 kali sukses dari 51 percobaan. Statistik apik ini membuat Maarten Paes diberi nilai 7,8 oleh SoftScore. Itu merupakan nilai tertinggi kedua setelah Mika Götze yang mendapatkan nilai tertinggi 8,5. Pelatih anyar Timnas Indonesia John Hartman bersiap melakoni debut internasional bersama skuad Garuda dalam ajang FIFA Series 2026. Turnamen ini akan menjadi panggung awal pembuktian Hartman sejak resmi ditunjuk menggantikan Patrick Kluivert. FIFA Series 2026 dijadwalkan berlangsung pada 23-31 Maret 2026 dan digelar di 8 negara berbeda. Indonesia menjadi salah satu tuan rumah bersama Australia, Azerbaijan, Kazakhstan, Mauritania, Selandia Baru, Puerto Rico, Rwanda, dan Uzbekistan. Berdasarkan rilis resmi FIFA, Indonesia tergabung dalam satu grup bersama Bulgaria, Kepulauan Solomon, dan Saint Kitts and Nevis. Pada laga perdana, skuad Garuda akan menghadapi Saint Kitts and Nevis di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Debut Hartman tentu menjadi sorotan publik sepak bola nasional. Pelatih asal Kanada itu diharapkan mampu membawa warna baru dan meningkatkan daya saing Timnas Indonesia di level internasional. Rencananya para pemain akan mulai berkumpul pada pertengahan Maret untuk menjalani pemusatan latihan jelang turnamen. Ketua Umum Badan Tim Nasional, Sumarji, memastikan persiapan akan dimulai sesuai jadwal. Sejumlah nama seperti Rizky Ridho dan pemain inti lainnya diproyeksikan menjadi tulang punggung tim dalam FIFA Series nanti. Kini, ex-pelatih Timnas Kanada tersebut memikul harapan besar publik. Pengalamannya di sepak bola internasional diharapkan mampu mengangkat performa Garuda, terutama menghadapi lawan-lawan dari Asia maupun Eropa. Di tengah namanya yang mulai santer dikaitkan dengan program naturalisasi Timnas Indonesia, kabar buruk justru datang dari pemain keturunan Maluku, Jansen Silp. Baik tengah potensial, Jansen Silp dipastikan harus menepi dari lapangan hijau untuk waktu yang tidak sebentar setelah menderita cedera lutut serius saat membela VfL Wolfsburg. Kabar ini menjadi pukulan telak tidak hanya bagi sang pemain, tetapi juga bagi PSSI yang disebut-sebut tengah memantaunya sebagai calon amunisi baru di era kepelatihan John Hartman. Ironisnya, cedera parah ini datang di saat karir Silp sedang menanjak. Selain mulai dilirik untuk Timnas Indonesia, sejumlah klub dari La Liga Spanyol juga dilaporkan tengah memantau perkembangannya. Bagi Timnas Indonesia, kondisi ini jelas menjadi sebuah dilema. Proses pemulihan yang panjang tidak hanya akan menghambat perkembangan Silp di level klub, tetapi juga dapat menunda atau bahkan membatalkan peluangnya untuk dinaturalisasi dalam waktu dekat. John Hartman yang membutuhkan pemain siap pakai untuk agenda-agenda penting, kini mantan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong menyambut baik kedatangan John Hartman sebagai pelatih baru tim Garuda dan percaya di bawah kendali pelatih yang mengantarkan Kanada ke Piala Dunia 2022 itu, Indonesia akan menuai hasil positif. Selama 5 tahun mengarsiteki Indonesia dari 2020 sampai 2025, pelatih asal Korea Selatan itu memimpin Garuda dalam 57 pertandingan, yang berakhir dengan 26 kemenangan, 14 seri, dan 17 kekalahan. Prestasinya bersama Indonesia adalah mencetak sejarah pertama kali lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 dan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berdampak pada kekelolosan otomatis tim Garuda dalam Piala Asia 2027. Tak hanya mencetak sejarah bersama tim senior, dia juga mengantarkan Timnas U23 Indonesia membuat sejarah dalam Piala Asia U23 2024. Garuda muda asuhannya kala itu menembus semifinal dan hampir lolos ke Olimpiade 2024. Timnas Indonesia lalu ditangani Patrick Kluivert yang memimpin 4 pertandingan putaran ketiga dan mencatat 2 kemenangan untuk melaju ke putaran keempat. Pada babak ini, Indonesia dikalahkan Arab Saudi dan Irak yang membuat gagal bermain dalam Piala Dunia 2026. Shin percaya Indonesia akan melaju ke Piala Dunia 2030 apabila Hartman dapat membangun struktur yang bagus di dalam tim. Satu lagi nama muda mencuat di bursa naturalisasi sepak bola Indonesia. Luke Vickery, penyerang 20 tahun milik MacArthur FC, mengonfirmasi kelayakannya membela tim nasional Indonesia lewat garis keturunan nenek.